Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asyik dan menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk operasi hitung campuran bilangan bulat ini, triknya sama saja ya dengan operasi hitung campuran bilangan cacah yang sudah kita pelajari di bab awal ya, bab pertama. Aturan pengerjaannya adalah yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perkalian dan pembagian itu tingkatannya sama, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kerjakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu sama saja dengan perkalian dan pembagian ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu tingkatannya juga sama, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Bisa kalian pahami ya? Supaya kalian lebih paham, kita latihan soal ya. Latihan soal yang pertama. Negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurang negatif 5 sama dengan. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal tersebut, maka perlu diingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya, yang pertama, kerjakan terlebih dahulu jika terdapat operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Nah, kebetulan di contoh soal nomor 1 ini terdapat operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, yaitu operasi pengurangan, ya, pengurangan bilangan negatif. Nah, jadi kita kerjakan terlebih dahulu ya, 50 dikurang negatif 5. Masih ingat cara mengerjakan pengurangan bilangan negatif? Ya, kita ubah tanda kurang, tanda operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Kemudian kita jumlahkan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, apa kalian masih ingat bilangan pengurang? Nah, bilangan pengurang itu adalah bilangan yang terletak setelah tanda kurang. Maka negatif 5 ini bilangan pengurangnya ya. Nah, maka jika dijumlahkan dengan lawan bilangan pengurang, karena bilangan pengurangnya adalah negatif 5, maka lawannya negatif positif 5. Nah, jadi sekarang menjadi 50 ditambah 5. Nah, maka ini operasinya masih dalam tanda kurung ya. Kita kerjakan terlebih dahulu. 50 ditambah 5. Hasilnya adalah 55. Nah, sekarang negatif 25-nya ini kita tuliskan kembali ya. Negatif 25 ditambah 55. Masih ingat? Ini artinya penjumlahan bilangan bulat berbeda tanda. Bilangan yang pertama ini bilangan negatif, kemudian yang kedua ini bilangan positif. Nah, jika kita menemui penjumlahan bilangan bulat beda tanda, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah abaikan kedua tanda. Kemudian trik yang kedua adalah kurangkan bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Bilangan yang nilainya lebih besar adalah 55. Maka 55 dikurang 25 hasilnya sama dengan 30. Kemudian tanda hasil mengikuti tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Yang nilainya lebih besar kan 55 nih. Tandanya adalah positif, maka hasilnya juga ikut positif. Namun tanda positifnya tidak dituliskan. Paham ya?
Kemudian contoh soal yang kedua. 250 ditambah dalam kurung negatif 8 dikali 25 sama dengan. Nah, sebelum mengerjakan, kita ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada operasi hitung di dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Ada tidak ya di contoh nomor soal 2 ini? Tidak ada kan ya? Nah, jadi tanda kurung di sini ini bukan operasi hitung ya. Jadi di sini tanda kurungnya ini hanya untuk memisahkan tanda yang berdekatan, yaitu tanda positif dan negatif. Nah, karena tidak ada operasi hitung yang berada dalam tanda kurung, kita loncat ke trik yang kedua. Kerjakan operasi perkalian dan pembagian. Ada tidak ya? Nah, ada di sini ada operasi hitung perkalian. Maka karena di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian lebih tinggi mana tingkatannya? Ya, perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 8 dikali 25. Nah, kalau perkalian bilangan bulat, maka kita lihat ya, bilangan pertama tandanya negatif. Yang kedua bilangannya tandanya positif, maka dia beda tanda ya. Masih ingat nggak singkatan ini? Sapo, bene. Kalau sama tanda berarti positif. Kalau beda tanda, negatif. Nah, bene ya, berarti ini beda tanda. Hasilnya nanti adalah negatif. Kemudian kita kalikan kedua angkanya, 8 dikali 25. Hasilnya adalah 200. Nah, karena tadi hasilnya negatif, maka menjadi negatif 200. Setelah itu, 250-nya kita turunkan kembali. Ya, kemudian tetap tandanya penjumlahan. Nah, hasil perkaliannya tadi kan negatif 200. Nah, kita jumlahkan dengan 250. Nah, 250 ini bilangan positif. Kemudian dijumlahkan dengan bilangan negatif. Artinya ini penjumlahan beda tanda. Kalian masih ingat triknya? Yang pertama adalah abaikan kedua tanda. Kemudian langkah berikutnya adalah kurangkan bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Maka 250 kita kurangkan dengan 200. Hasilnya adalah 50. Kemudian tanda hasil mengikuti tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Nah, karena yang lebih besar tadi bilangannya adalah 250, tandanya positif, maka hasilnya juga ikut positif. Jadi, positif 50, hanya saja positifnya tidak dituliskan. Kemudian contoh yang ketiga, atau contoh yang terakhir ya, negatif 150 ditambah 250 dibagi dalam kurung negatif 10 ditambah 375 sama dengan. Nah, kita ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ada tidak ya operasi hitung dalam tanda kurung pada contoh soal nomor 3? Nah, tidak ada ya. Nah, jadi di sini terdapat tanda kurung, tapi dalamnya tidak terdapat operasi hitung. Nah, di sini tanda negatifnya ini hanya sebagai identitas bilangan negatif ya. Jadi tanda kurungnya ini untuk memisahkan tanda yang berdekatan, yaitu tanda bagi dan tanda kurang. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, kerjakan operasi perkalian dan pembagian. Ada tidak operasi perkalian dan pembagian? Ada ya. Jadi di sini terdapat operasi pembagian 250 dibagi dalam kurung negatif 10. Maka ini kita kerjakan terlebih dahulu. 250 ini merupakan bilangan positif. Kemudian negatif 10 ini bilangan negatif. Pembagian beda tanda. Kita ingat kembali, sapo, bene, sama positif, beda negatif. Maka karena ini berbeda tanda positif dengan negatif, nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian kita bagi kedua angkanya, 250 dibagi 10. Hasilnya adalah 25. Nah, karena tadi tandanya negatif, maka 25-nya ikut negatif ya. Kemudian kita turunkan kembali, negatif 150-nya kita turunkan, tanda tambahnya juga kita turunkan. Nah, ini negatif 25 hasil pembagian tadi ya, ditambah 375 sama dengan titik. Nah,
Kita lihat tandanya dua-duanya sama-sama penjumlahan ya. Nah, ini sama-sama penjumlahan. Maka kita urutkan saja dari yang paling kiri ya. Jadi yang ini duluan. Negatif 150 ditambah dalam kurung negatif 25. Bilangan pertama merupakan bilangan negatif dan yang kedua juga negatif. Ingat, penjumlahan sama tanda. Yang paling pertama kali kita pelajarin, kalau penjumlahan sama tanda, maka artinya kedua bilangan bisa langsung dijumlahkan. 150 ditambah 25 hasilnya adalah 175. Nah, karena kedua tanda yang dijumlahkan sama-sama negatif, maka hasilnya juga ikut negatif, menjadi negatif 175. Kemudian negatif 175-nya ini kita tambahkan lagi dengan 375, sama dengan, nah bilangan yang pertama bilangan negatif, yang kedua bilangan positif. Penjumlahan beda tanda. Maka triknya adalah abaikan kedua tanda. Kemudian berikutnya kita kurangkan bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih besar adalah 375. Maka 375 kita kurangkan dengan 175. Hasilnya sama dengan 200. Nah, tanda hasil mengikuti tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Karena yang lebih besar 375, kan tandanya positif, maka hasilnya juga ikut positif, yaitu positif 200. Hanya saja tanda positif tidak ikut dituliskan. Bisa dipahami ya sampai dengan contoh soal nomor 3. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga dapat kalian pahami ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.